Halo pemirsa Jember 1 TV dimanapun Anda berada, banyak sekali kejadian yang terjadi di Jember selama sepekan. Dan tim redaksi kami telah berhasil merangkumnya dalam Tajam Sepekan. Bersama saya Rati Purwa, Anda menyaksikan Tajam Sepekan. Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi D DPRD Jember, Dinas Pendidikan dan PGRI setempat beberapa waktu lalu, terungkap adanya perbedaan data jumlah guru tidak tetap atau GTT antara PGRI dan Dinas Pendidikan. Menurut data versi PGRI, jumlah GTT di Jember adalah sebanyak 5.000 orang, sementara menurut versi Dispendik hanya ada 3.000 orang. Oleh karena itu, Ketua PGRI Jember Supriyono berharap Dinas Pendidikan duduk bersama PGRI untuk melakukan sinkronisasi data atas perbedaan tersebut. Namun sayangnya sejauh ini belum ada komunikasi ataupun terkait masalah ini. Supriyono khawatir hasil verifikasi yang dikeluarkan Dispendik nantinya akan memicu terjadinya konflik GTT-PTT jika terdapat guru honorer yang ternyata tidak masuk dalam daftar verifikasi. Jadi akan bisa mereka yang merasa diberi SK, wah ini merasa saya sudah resmi menjadi pegawainya bupati, yang satu merasa belum lah. Sementara mereka yang belum itu belum tentu mereka tidak berkontribusi. Mereka ini sudah ada yang lama, ijazahnya SPG hanya D2 karena kemampuan ekonomi yang mereka hadapi sehingga mereka tidak bisa melanjutkan ke S1. Sementara undang-undang guru itu jelas-jelas memberikan ruang kepada pemerintah daerah dalam rangka peningkatan kompetensi dan profesionalisme itu. Pemerintah daerah juga wajib ikut serta menyediakan dana untuk itu. Oh, harusnya juga ikut. Ya harus ikut gitu. Setelah mereka kita rekap, kita ketemu berapa yang belum sarjana, barulah ini dianggarkan bagaimana mereka bisa melanjutkan dan berijazah linier. Diberitakan sebelumnya, GTT dan PTT di Jember memberikan deadline waktu 1 minggu agar Dispendik segera menyampaikan hasil verifikasi yang dilakukan. Jika tidak segera dilakukan, ribuan GTT dan PTT mengancam akan melakukan aksi mogok kerja lanjutan. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Alokasi anggaran tambahan untuk honor guru tidak tetap atau GTT dipastikan tidak melanggar aturan. Namun karena Permendikbud nomor 26 baru turun di pertengahan tahun 2017, maka honor tambahan untuk guru honorer baru bisa dialokasikan dalam APBD 2018. Bahkan anggaran untuk honor tambahan bagi guru honorer sudah disetujui oleh DPRD Provinsi Jawa Timur. Sehingga ketika pemerintah provinsi sudah berani menganggarkan pendapatan guru honorer, maka itu artinya sudah dipastikan tidak ada aturan yang dilanggar. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Himawan S. Subagio dalam kunjungannya ke Kabupaten Jember. Di anggaran 2000, ini kan gini problemnya. Di problem 2017 ini kan problem transisi kan kemarin, ya kan? Setelah itu. Nah, ini memang saya kira ini menjadi persoalan bersama. Tapi di 2018 kita di APBD yang belum sudah clear semuanya. Jadi kalau tidak ada SK GTT kan nggak mungkin itu dihitung. Artinya sudah dimasukkan ya sudah di APBD 2018 ya, GTT, sudah, PTT, SMA ya? Sudah. Diberitakan sebelumnya, Badan Anggaran DPRD Jember juga berencana mengalokasikan honor tambahan bagi GTT dan PTT dalam APBD 2018 mendatang. Dalam pembahasan antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten, Legislatif mengusulkan alokasi anggaran senilai 25 miliar rupiah untuk memberikan tambahan honor sebesar Rp500.000 per orang dalam setiap bulannya. Bahkan dalam pembahasannya, Badan Anggaran dan Tim Anggaran sepakat memberikan alokasi anggaran tersebut. Namun sayangnya keputusan tersebut masih akan dikonsultasikan kepada Bupati oleh Tim Anggaran. Dan hingga kini belum ada informasi lebih lanjut yang masuk ke DPRD Jember. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Bertempat di alun-alun Kabupaten Jember, sebanyak 40 ambulan di tahap awal didistribusikan oleh pemerintah kabupaten
dan sisanya bertahap tahun depan, sehingga pada semester awal tahun depan seluruh desa sudah mendapatkan ambulan, yakni sebanyak 248 ambulan. Seluruhnya kendaraan berjenis minibus, namun 10 diantaranya berjenis double cabin, lantaran 10 desa tersebut memiliki medan yang cukup berat, sehingga membutuhkan kendaraan yang lebih besar. Menkumham Yasona Lauli mengapresiasi program dari Bupati Jember. Selain membutuhkan biaya dan dana yang cukup besar, program ini juga butuh komitmen yang sungguh-sungguh dari pemerintah daerah. Karena ambulan ini gratis untuk pelayanan kesehatan untuk rakyat. Tak hanya itu, program ini juga sebagai target pemerintah Kabupaten Jember untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak. Pertama-tama saya sangat menyambut baik. Seperti saya katakan, akses kepada kesehatan itu maupun pendidikan, hak hidup itu adalah bagian daripada HAM. Maka sebagai program yang menurut saya satu keberanian besar, karena ini menyangkut anggaran yang cukup besar dan jumlah yang besar. Ada 248 desa. Itu komitmen. Ya, untuk memberikan bantuan kepada setiap desa, ambulans, membuat akses kepada kesehatan menjadi lebih baik. Rakyat bisa cepat. Saya dengar juga ya, Ibu Bupati sedang berjuang keras menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Ya, program ini dengan demikian maka ambulans menjadi sangat penting. Sementara itu, Bupati Faida dengan ambulan tiap desa ini dapat membantu dalam pelayanan kesehatan. Untuk itu, ke depan masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas pemerintah ini dan seluruhnya gratis untuk rakyat. Ini pertama yang diluncurkan 40 ambulan medan datar dan sebentar lagi ada lagi tambahan 10 untuk ambulan medan sulit. Dan bulan depan insya Allah ditambah lagi dengan 150, jadi total 2017 ini akan diluncurkan 200 ambulan desa. Sisanya 48 akan kita selesaikan semester 1 2018. Jadi nanti semester 1 2018 tuntas, satu desa, satu ambulan. Ini diharapkan dapat mempercepat pelayanan karena golden period alias waktu emas untuk pelayanan emergensi tidak bisa ditukar dengan uang ataupun yang lain. Dari Alun-Alun Jember, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Proses administrasi masih terus berlangsung hingga data final dirilis tanggal 15 November. Setelah itu, data ganda ini akan dikembalikan atau dilaporkan kepada parpol terkait untuk diperbaiki. Sesuai ketentuan yang berlaku, keanggotaan ganda tidak diperbolehkan masuk dalam struktur partai. Dengan kata lain, anggota tersebut harus memilih salah satu partai yang nantinya akan diikuti. Nantinya partai akan diberi kesempatan untuk memperbaiki datanya pada tanggal 18 November hingga 1 Desember mendatang. Selain keanggotaan ganda, KPU juga menyeleksi keterlibatan PNS di dalam struktur partai yang pastinya tidak sah dan harus dikeluarkan dari keanggotaan. Jadi begini, pada periode ini sekitar 1 bulan kita dapat waktu untuk terakhir tanggal 15 itu pelaksanaan penelitian kegandaan atau potensi ganda keanggotaan partai politik calon peserta pemilu gitu. Dan kebetulan pada sampai hari ini memang belum ada rekap secara final, namun demikian pada perolehan sampai hampir 1 bulan ini kita memperoleh hampir ratusan lah potensi kegandaan, tapi juga ada potensi-potensi lain, dalam hal ini adalah potensi identitas tidak jelas dan lain sebagainya, termasuk identitas yang bersangkutan sudah menjadi anggota TNI atau Polri dan lain sebagainya. Nanti dari data yang mereka terima akan persoalan tentang tidak memenuhi syarat itu akan mereka ganti dengan jumlah yang sama. Artinya nanti dikembalikan lagi pada masa perbaikan. Dari Jember, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Sekitar 40 SMA dan SMK di Jember masih menumpang ke sekolah lain dalam pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer atau UNBK tahun kemarin. Namun di pertengahan tahun 2017 ini, beberapa sekolah tersebut sudah mendapatkan bantuan berupa komputer. Sehingga diharapkan tahun 2018 mendatang sudah bisa menyelenggarakan UNBK secara mandiri.
Meski demikian, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Wilayah Jember, Lutfi Isa Ansori, mengaku hingga saat ini pihaknya masih melakukan proses pendataan jumlah SMA dan SMK yang siap mengikuti UNBK secara mandiri di tahun 2018 mendatang. Yang menumpang sekitar 30 lembaga untuk SMK, untuk SMA lebih sedikit sekali, dari 60 lembaga itu hanya sekitar 10 lah yang menumpang. Nah, untuk yang sekarang tentu saja nanti ada banyak peningkatan, karena tahun kemarin pemerintah provinsi sudah menggelontorkan untuk bantuan peralatan komputer bagi SMA maupun SMK yang kemarin itu belum bisa melaksanakan sendiri. Sembari proses pendataan berjalan, pihaknya sudah mulai melaksanakan simulasi di sekolah-sekolah yang kemarin sudah bisa menyelenggarakan UNBK secara mandiri. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Belasan pelajar siswa SMK Abdul Wahid Hasim Balung menjalani pendidikan kedisiplinan selama 14 hari lamanya di markas TNI Koramil Balung. Setiap harinya mereka akan dididik kedisiplinan oleh anggota TNI setempat selama 14 hari ke depan. Upaya ini dilakukan oleh pihak sekolah agar para siswanya sadar dan bisa lebih disiplin dalam mengikuti pelajaran di sekolah. Di Koramil ini mendapatkan atau menerima siswa sebanyak 18 siswa dari SMK Abdul Wahid Hasim. Yang tahun ini akan dimaksud adalah anak yang dibilang dapat, sehingga yang menitipkan ke Koramil selama 2 minggu, terhitung mulai tanggal 1 sampai dengan sekarang. Nah, sekarang ini akan kita tinggal sekolah dan akan diterima oleh tinggal masing-masing. Terus ini selama 14 hari apa yang dilakukan di kita menyampaikan tentang disiplin utama. Karena disiplin itu ada 3, disiplin pribadi, kemudian disiplin lingkungan, dan disiplin nasional. Semua kita berikan sehingga anak itu bisa berubah. Dari Balung, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Dalam tinjauannya di lahan tebu di Desa Wirowongso, Jember ini, Menteri Rini juga turut langsung melakukan penanaman tebu. Tak hanya itu, Menteri Rini juga melakukan MOU dengan berbagai pihak untuk memajukan petani Jember, seperti permodalan serta kemudahan pupuk untuk petani tebu. Dengan dukungan secara langsung ini diharapkan petani tebu khususnya di Jember bisa lebih mudah dan lebih bersemangat melakukan penanaman tebu. Saat dikonfirmasi, Menteri Rini berharap dengan lahan tebu di Jember yang cukup luas dengan target 100 ton per hektarnya, sehingga ke depan petani tebu dapat berjaya, surplus gula dan negara tidak melakukan impor gula. Selain itu, Menteri Rini juga mempermudah jalur pupuk bersubsidi maupun non-subsidi yang selama ini selalu dikeluhkan oleh para petani terkait pendistribusian. Namanya tepat waktu, terutama di Jawa Timur ini, saya harapkan hasil on farmnya, yaitu yang di kebunnya ini bisa menghasilkan di atas 100 ton per hektar. Ini yang saya harapkan. Tadi saya lupa bicara bahwa sebetulnya ini yang saya harapkan, dan tentunya dengan harapan juga randemennya bisa di atas 8. Tahun ini, tahun 2017 memang sedikit rendah karena memang curah hujannya ini sangat-sangat tinggi, dan juga waktu itu ada mengenai pupuk yang tidak tepat waktu. Makanya tahun tanam akhir 2017 memang ini kita targetkan betul-betul supaya semuanya tuh bisa tepat waktu. Tapi tentunya harus tersedianya pupuk, dan alhamdulillah memang baru disadari ternyata kalau pupuk yang non subsidi tadinya tuh tidak begitu mudah didapat, harus pergi ke pabriknya. Nah, ini yang saya rasa nggak tepat, bagaimana petani bisa pergi ke pabrik. Nah, alhamdulillah sekarang sudah bisa diselesaikan persoalannya, jadi ditunjuk distributor baru untuk pupuk non subsidi, sehingga di lapangan nanti para petani, karena ini mereka sudah menanamnya, para petani tebu rakyat ini kebanyakan sudah di atas 2 hektar, toh memang sudah
tidak boleh memakai pupuk subsidi, tetapi memakai pupuk biasa. Nah, yang penting bahwa ini tersedia. Nah, alhamdulillah tadi juga sudah penandatanganan dengan pupuk Petrokimia Gresik. Tentunya diharapkan semua nanti bisa tepat waktu. Jadi targetnya harus di atas 100 ton per hektar dan randemen di atas 8. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Kredit tanpa jaminan ini nantinya bisa dimanfaatkan petani untuk meningkatkan produktivitas tanaman tebunya, sehingga dengan dapat mendongkrak dan memenuhi target nasional. Tak hanya MOU kemudahan kredit, petani tebu juga melakukan MOU dengan salah satu produsen pupuk, sehingga ke depan tidak ada lagi kesulitan dan kelangkaan pupuk untuk petani, baik yang bersubsidi maupun yang tidak bersubsidi. Sehingga sekarang ini dicanangkan peningkatan produktivitas itu khusus petani yang memang tidak menggunakan KUR, karena itu akan bisa berdampak tidak bagus di kemudian hari. Maka petani diberikan ruang untuk mendapatkan kredit komersial tanpa jaminan dengan avalis perusahaan gula setempat. Sementara untuk pupuk itu akan disiapkan kios-kios melalui distributor khusus, yaitu koperasi petani, badan usaha milik petani melalui koperasi, yaitu khusus untuk menyalurkan pupuk non-subsidi kepada petani tebu secara khusus. Sehingga ini tidak diharapkan nantinya sudah tidak masalah lagi terhadap masalah pupuk dan kredit. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Nasib berbeda dialami oleh guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap atau GTT dan PTT di Jember, baik tingkat SD, SMP maupun SMA. Karena SMA dan SMK diambil alih pemerintah provinsi, maka nasib GTT dan PTT-nya lebih jelas dan terjamin. Menurut Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Wilayah Jember Lutfi Isa, memang sesuai peraturan gubernur, GTT dan PTT SMA dan SMK akan mendapat tunjangan sebesar Rp750.000 per bulan. Anggaran GTT tersebut diambilkan dari dana BOS, sedangkan PTT diambilkan dari makan, minum, dan SPP. Namun hanya berlaku bagi GTT dan PTT yang bekerja di atas 5 tahun. Lutfi berharap hal tersebut juga bisa diikuti oleh SD dan SMP di Jember agar lebih adil. Yang mendapat tambahan penghasilan dari APBD Provinsi itu GTT dan PTT yang sudah terverifikasi. Tambahan penghasilannya adalah sebesar 750. Itu sesuai dengan kuota. Itu yang di atas 5 tahun apa yang di bawah 5 tahun? Yang di atas 5 tahun. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Banyaknya buah cabai yang membusuk di lahan pertanian Kecamatan Ambulu, Jember mendapat perhatian serius dari dinas terkait. Diyakini kerusakan buah cabai tersebut disebabkan oleh cuaca buruk. Selain itu juga cara penggunaan pupuk di saat musim penghujan juga dinilai sangat berlebihan, sehingga justru mengganggu tanaman. Apalagi di musim penghujan saat ini, perkembangan populasi lalat buah dan penyakit antraknus semakin tak terkendali, sehingga serangan hama terhadap tanaman cabai semakin besar. Menurut Joko selaku Kepala UPTD Pertanian Wilayah Kecamatan Ambulu dan Wuluhan, serangan penyakit antraknus juga bisa membuat daun tanaman cabai menjadi keriting. Kalau pencegahan lalat buah itu ya sebenarnya bisa dengan masang perangkap, cuman kalau bisa masang perangkap itu tidak di areal di mana ada tanaman yang diproduksi seperti cabai misalkan, perangkapnya sedapat mungkin agak jauh dari lokasi di mana ada tanaman cabai. Cuman persoalannya kalau itu sudah cukup banyak itu memang agak sulit. Cuma ya memang harus rajin masang perangkap, kemudian semprot dengan beberapa racun yang dianjurkan. Oleh sebab itu, Joko berjanji akan terus bersinergi dengan kelompok petani cabai yang ada di wilayah Ambulu dan Wuluhan untuk mengusulkan adanya asuransi pertanian agar kaum tani tidak mengalami kerugian. Dari Ambulu, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Dari tangan keduanya, petugas menyita sebanyak 450 butir telur penyu dan kedua pelaku ditangkap saat berada di rumahnya. Pelaku MR mengaku mendapatkan telur penyu tersebut di kawasan Pulau Nusa Barong dan mencari secara manual lalu dibawa ke SG untuk dijual.
Pelaku dijerat pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Hari ini Polres Jember di bawah Satpol Air Polres Jember berhasil mengungkap perdagangan satwa yang dilindungi, yaitu perdagangan daripada telur penyu sebanyak kurang lebih 450 butir, yang mana dalam hal ini dilakukan oleh 2 orang tersangka yang berhasil kita amankan. Salah satunya bernama M, berinisial M. Ini adalah yang mengumpulkan telur penyu tersebut kemudian dijual ke masyarakat. Kemudian salah satu lagi adalah berinisial S, dia yang mengambil barang-barang telur ini dari salah satu pulau, yaitu di Pulau Nusa Barong, kemudian dijual kepada pelaku M ini. Adapun pasal yang dikenakan khususnya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem. Pasal yang dikenakan adalah pasal 21 ayat 2 dan junto pasal 40 ayat 2, yang mana hukuman pidananya adalah di atas 5 tahun dan sampai saat ini dendanya adalah di atas 100 juta. Dari Mapolres Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Kuasa hukum terdakwa Eko Imam Wahyudi tidak sependapat dengan majelis hakim yang menjatuhkan putusan tersebut. Untuk itu pihak terdakwa menyatakan banding karena kejadian ini tidak ada unsur kesengajaan akibat perebutan senjata sehingga pistol tersebut meletus dan mengenai korban. Harus saling menghormati. Jaksa penuntut umum juga menghormati putusan pengadilan. Namun demikian, kami selaku penasihat hukum terdakwa tidak sependapat dengan putusan yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim. Maka tadi secara tegas di persidangan kami menyatakan banding. Itu saja. Yang memberatkan apa? Ya, nanti akan kita kupas dalam pertimbangannya. Karena memang sejak awal saya menyatakan bahwa itu tidak ada unsur kesengajaan untuk melakukan pembunuhan. Karena terjadi perebutan senjata api. Itu seharusnya dipertimbangkan oleh majelis hakim. Ya, seperti yang saya sampaikan dalam pembelaan sejak awal bahwa terjadinya penembakan ini karena adanya perebutan senjata api. Dengan demikian senjata meletus, unsur kesengajaan untuk membunuh sama sekali tidak ada. Ini murni adalah pembelaan diri. Sementara itu, keluarga korban menilai putusan hakim tidak memuaskan pihak keluarga. Vonis lebih ringan dari tuntutan JPU ditambah lagi terdakwa masih mengajukan banding. Keluarga pun berharap hukuman maksimal kepada terdakwa. Putusan ini dari pihak keluarga, mewakili pihak keluarga besar saya sendiri, sebenarnya tidak memuaskan bagi keluarga kita itu. Kalau dari jaksa kemarin kan sebenarnya kita sudah agak lega kemarin kita tuh dengan tuntutan 14 tahun penjara. Ternyata dari hakim sendiri sudah turun lagi ke 10 tahun penjara itu. Itu pun pihak tersangka ini masih mengajukan banding katanya. Ya kita tunggu saja prosesnya kayak gimana nanti ke depannya. Moga-moga dari pihak pengadilan ataupun pengadilan tinggi nanti untuk proses bandingnya bisa lebih besar daripada putusan hakim ini. Sudah. Dari Pengadilan Negeri Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Ditanya soal persiapan menjelang Pilgub 2018 usai menghadiri acara pelatihan kader lanjut Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Cabang Jember di Gedung Organisasi Wanita, bakal calon Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menegaskan bahwa hingga saat ini bakal calon wakil gubernur yang akan mendampinginya masih belum ditentukan. Namun sudah ada 2 nama yang sudah direkomendasikan dari hasil rapat internal para ulama. 2 nama tersebut masih akan dikomunikasikan kepada partai-partai yang mengusung dirinya. Saya masih menteri dulu memusyawarahkan dengan partai-partai pengusung. Jadi mengkomunikasikan seluruh partai pengusung kira-kira dari 2 nama yang sudah disepakati untuk direkomendasikan oleh tim Kiai dan Bunyai, itulah yang saya komunikasikan gitu. Jadi ya kita keliling.
Meski saat ini sudah ada bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang mulai bersosialisasi, Khofifah mengaku dirinya tidak khawatir sedikit pun sebab pendaftaran calon masih bulan Januari mendatang. Diberitakan sebelumnya anggota Komisi 10 DPR RI Anang Hermansyah diisukan akan menjadi bakal calon wakil gubernur mendampingi Khofifah. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Keresahan ini mulai dialami sebagian masyarakat, salah satunya Saturi. Pengusaha mebel rumahan di Jalan Mawar ini menilai rencana kebijakan pemerintah tersebut sebaiknya tidak diberlakukan. Pasalnya untuk daya yang kini dirinya pakai sudah cukup dan memenuhi kebutuhannya baik untuk keluarga maupun untuk usahanya. Bila rencana tersebut diberlakukan, dirinya khawatir tagihan listriknya semakin besar, sedangkan hasil usahanya sangat pas-pasan. Namun dirinya juga masih menunggu keputusan pemerintah tersebut. Bila mengalami kenaikan daya dan berimbas kepada tagihan listriknya, usahanya juga terancam gulung tikar karena sebagian pekerjaannya menggunakan listrik. Ya baiknya ya tetap aja biar enggak rugi besar di sini, kan hasilnya sedikit di sini. Kalau beban 4.400 terlalu besar atau gimana? Iya terlalu besar. Kalau 900 ini sudah ya, besar sudah cukup ya? Iya sudah cukup. Memang tiap hari Bapak dominan menggunakan listrik nih Pak? Iya pakai listrik semua. Untuk apa Pak? Ya untuk masak, untuk nyepet ada. Gitu Pak. Iya. Pak kalau semisal itu dihapus rugi nggak untuk bagi usaha Bapak ini, bisnis Bapak ini? Kalau dihapus ya rugi kalau diganti yang lebih besar ya. Ya. Baiknya ya jangan dihapus itu ya. Gitu. Ya. Kalau biasanya tiap bulan berapa Pak untuk listrik? Pemakaiannya Pak? Pemakaiannya sisa 1 bulan ini habis 50. Ya habis 50. 50.000. 50.000. Daya 9. Iya, daya 9. Dari Jember, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Rumah Ibu Sumarni warga Dusun Kepel, Desa Lojejer, Kecamatan Wuluan tersambar petir. Dari peristiwa tersebut, saluran listrik rumahnya rusak parah, serta dinding rumahnya juga hangus terbakar api. Beruntung dalam peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa, namun barang elektronik yang berada dalam rumah korban mengalami kerusakan seperti televisi dan radio. Menurut Sumarni, pemilik rumah, kejadian tersebut sekitar pukul 16.30 WIB. Saat itu hujan deras disertai petir. Petir pertama kali menyambar tower yang tak jauh dari rumahnya, yang kemudian petir menyambar ke rumah Sumarni. Sore ya, Bu. Iku lho sing mlebu arek tower niku terus ngrikis kan arek teng ngriki. Keras enggak, Bu? Enggak, Bu, masalah ngetan iki lho griyane murep kok dugi nganu kesababan. Niku kobong kene kok, niku kan enten penakal petir niku. Perkiraan jam berapa, Bu, kejadiannya, Bu? Kejadiannya jam berapa? Jam 5. Setengah 5. Lah sekitar setengah 5. Kula ajeng salat asar. Sempat terbakar itu. Nggih, terbakar niku. Klotek-klotek ngoten dos ngeten lho. Kula ajeng akhir kula mbledos kira kita belum mbledos. Sampai sempat panik enggak, Bu? Nggih. Panik ya? Nggih. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Kebun hidroponik saat ini sedang menjadi tren baru di kalangan masyarakat Jember, khususnya di wilayah perkotaan. Karena sistem hidroponik ini tidak seperti pertanian konvensional yang terlalu membutuhkan lahan yang luas. Di sisi lain, kebun hidroponik juga dinilai mampu menjadi potensi agrowisata yang baik. Karena selain menyajikan pemandangan yang menarik, kebun hidroponik juga memberikan hasil yang produktif dan edukatif. Demikian disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Arif Cahyono saat menghadiri acara pembukaan kebun tanaman hidroponik di Taman Botani. Menurut Arif, membuat konsep agrowisata bukanlah hal yang mudah, karena dibutuhkan nilai estetika untuk memadukan warna tanaman dan letak tanaman tersebut, sehingga pengunjung yang datang juga merasa nyaman melihat suasana kebun. Ditata sedemikian rupa sehingga orang kesini ini dapat 3 manfaat itu tadi, manfaat edukasinya dapat, manfaat refreshingnya dapat, gitu ya.
kalau dia mau beli hasilnya juga bisa mendapatkan sayur mayuran segar yang sehat, karena ini hidroponik ya, tidak ada pestisida dan sebagainya. Nah ini yang agak langka, dan ini saya luar biasa sekali hal ini sudah dikembangkan. Apalagi ini kawasannya khusus. Ini masih tahap pertama, ini kayaknya tahap pertama, kalau lihat kawasannya masih banyak yang kosong. Arif berharap agrowisata di Jember bisa berkembang pesat dan menjadi alternatif wisata baru yang lebih produktif. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Sayang sekali pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Tajem sepekan kali ini. Anda juga dapat menyimak informasi tadi di website kami di www.jember1tv.co.id atau Anda bisa mengunduh aplikasi Jember 1 TV melalui Play Store. Saya Rati Purwa bersama kerabat kerja yang bertugas mengundur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya, sampai jumpa dan salam 1 TV.